Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan nilai ekonomi digital di kawasan ASEAN termasuk Indonesia akan terus tumbuh tajam ke depannya. Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di ASEAN. Pada 2024, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai 90 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.494 triliun rupiah. Erlangga memperkirakan pertumbuhan ini akan terus berlanjut. Pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan menembus 400 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 6.640 triliun rupiah. Dengan proyeksi tersebut, Erlangga mengingatkan pentingnya menjaga daya saing nasional. Pemerintah dan pelaku usaha diminta terus mendorong inovasi, penguatan SDM dan ekosistem digital agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi digital di kawasan maupun global, termasuk dengan mengembangkan pelatihan gig ekonomi untuk Gen Z. Dan bertanggung jawab, AI adalah teknologi yang kuat dan serbaguna. Paket kebijaksanaan, paket ekonomi yang ke-8 yaitu terkait dengan gig ekonomi, di mana gig ekonomi ini didorong untuk Gen Z dan juga tadi diluncurkan terkait dengan AI Open Innovation Challenge atau hackathon. Nah, kondisi gig ekonomi ini pada saat ini Indonesia khusus untuk AI itu tumbuh 127% dan 91 juta telah mengalir ke sektor AI di semester 1, dan dari hasil research daripada Google, Indonesia adalah negara dengan tingkat adopsi tertinggi di ASEAN. Nah ini atau bahkan di global dengan 24,6. Kemudian di seluruh Asia kita nomor 4 dan nilai pasar AI di Indonesia akan mencapai 70,6 miliar. Nah tentu program ini akan menyiapkan co-working space yang disiapkan oleh Jakarta. Silakan. Ya pemirsa, dari tadi dikatakan gig ekonomi. Apa itu sebenarnya gig ekonomi yang kini tengah digenjot oleh pemerintah dan apakah pekerjanya sebetulnya sudah sejahtera? Ya, gig ekonomi memang pernah dipuja sebagai masa depan dunia kerja. Fleksibel, cepat, dan menjanjikan penghasilan besar. Namun di balik kebebasan itu tersimpan kerentanan yang makin terasa hingga hari ini. Mulai dari driver, ojek online, kurir, hingga freelancer digital. Lalu, apa sebenarnya gig ekonomi dan mengapa kini justru bisa dikatakan jadi jebakan bagi sebagian pekerja? Kita akan membahasnya pemirsa dalam Dominasi Kerja Informal Tak Terbendung. Ya, kita akan membahasnya pemirsa, apa itu sebetulnya gig ekonomi. Karena memang secara sederhana pengertian dari gig ekonomi pemirsa. Pengertiannya ini adalah sistem kerja yang memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja paruh waktu dan freelancer dalam jangka waktu yang pendek, di mana kita ketahui sebetulnya freelancer ini adalah tenaga kerja atau sering kita kenal dengan pekerja lepas yang memiliki sistem kerja yang tidak terikat kontrak di suatu perusahaan tertentu. Maka tak heran jika freelancer bisa punya banyak pekerjaan di satu waktu dan bisa punya penghasilan yang lebih besar dibandingkan pekerja kantoran. Kita bisa lihat di sini juga pemirsa, ini merupakan poin-poin atau intisari dari penjelasan apa itu gig ekonomi. Tidak terikat satu perusahaan, dibayar per tugas atau per proyek, jangka kerja yang terbilang pendek dan paruh waktu, dan ini merupakan jenis pekerjaan yang termasuk ke dalam ekonomi gig atau gig ekonomi yang memungkinkan tenaga kerja saat ini punya banyak pekerjaan dalam satu waktu dan terikat kontrak pada satu perusahaan, sehingga dalam momen yang sama ia bisa punya banyak pekerjaan, pemasukannya ini juga bisa banyak pemirsa. Dan istilah dari gig ekonomi ini pertama kali pemirsa datang dari Amerika Serikat, atau tepatnya pada tahun 2008, dan tentu masih segar di ingatan kita semua bahwa tahun tersebut ada krisis ekonomi global yang melanda Amerika Serikat. Kondisi ekonomi tersebut membuat banyak pekerja di Amerika Serikat kehilangan pekerjaan dan banyak perusahaan yang memilih untuk memperkerjakan tenaga kerja dengan sistem freelance atau paruh waktu. Namun berbeda dengan Indonesia, konsep dari gig ekonomi ini terbilang populer dan trennya ini terjadi ketika berada di momen pandemi COVID-19 hingga sampai saat ini. Bahkan kondisi ini sendiri juga bisa dibilang menjadi perhatian dari Bank Dunia atau World Bank yang mengatakan banyak orang yang meninggalkan sektor pertanian berproduktivitas rendah, bukan menuju industri produktivitas tinggi, melainkan justru ke pekerjaan produktivitas rendah di sektor jasa, termasuk di dalamnya adalah gig ekonomi pemirsa.
Lantas kita akan mengulik lagi secara mendalam mengenai gig ekonomi pemirsa, contoh dari pekerjaan-pekerjaan gig ekonomi. Kita ketahui memang pertama di sini yang menjadi sebuah ciri khas dari gig ekonomi untuk Indonesia adalah driver online atau driver ojek online pemirsa. Ini merupakan wajah paling populer dari gig ekonomi di Indonesia. Model kerjanya kemitraan, bukan karyawan tetap, fleksibilitas adalah kunci utamanya di mana mitra bisa bebas mengatur waktu dan berpindah antara platform. Kita sebut saja mungkin Gojek, Grab, dan juga Maxim. Karena memang banyak kasusnya para pengendara atau mitra ojek online ini punya beragam platform di waktu yang bersamaan. Yang kedua kita akan geser di sebelah sini pemirsa, ada content writer atau penulis konten. Pekerjaan ini biasanya berbasis proyek dan sangat mendukung gaya hidup remote working yang sangat didam-damkan oleh Gen Z saat ini. Modalnya cuma kreativitas, laptop, dan internet, dan biasanya bayarannya dihitung per artikel atau per proyek dengan tarif yang sangat bergantung pada kualitas tulisan serta tingkat kesulitan industri klien. Ketiga, kita akan bergeser ke sini pemirsa, ada desain grafis, di mana di bidang visual ini mereka biasanya menangani banyak klien sekaligus multitasking, sehingga seperti saya sampaikan, pemasukannya memang banyak di waktu yang bersamaan. Dan mereka juga bisa membangun portofolio dari berbagai industri dengan skema bayaran yang sangat luas, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dan yang keempat, ini hanya beberapa saja contohnya pemirsa. Ada software engineer, di mana ini merupakan salah satu peran gig dengan nilai kontrak tertinggi. Mereka sering bekerja secara lepasan untuk membangun sistem atau aplikasi bagi perusahaan global meskipun berstatus freelance. Penghasilan bulanannya bisa bersaing dengan pekerja kantoran. Ada juga kurir, pengiriman, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita contohkan terbilang freelance dan menjadi bagian dari gig ekonomi pemirsa. Dan selanjutnya kita akan membahas dan juga mengulik data dari BPS terkait dengan pekerja gig di Indonesia. Karena kalau kita acu datanya, gig ekonomi ini bisa dikaitkan dengan pekerja sektor informal. Maka dari kita akan membandingkan pekerja formal dan pekerja informal, namun kita akan membandingkannya di Agustus 2025 pemirsa, di mana kalau mengacu datanya, total penduduk bekerja kita memang kita akanlah sebesar 146,54 juta orang. Poin menariknya adalah terjadi pergeseran struktur. Sektor formal naik pemirsa, ini menjadi 42,2%. Memang naik pemirsa. Tapi poin utamanya bukan dari kenaikannya yang memang diketahui didorong oleh penambahan status buruh atau karyawan. Kita lebih meng-highlight kepada sektor informal walaupun terjadi penurunan tipis, namun ini terbilang sangat signifikan pemirsa. Masih didominasi oleh sektor atau para pekerja informal yang mendominasi pasar kerja dengan proporsi angka di angka 57,8% atau setara 84,58 juta orang. Meskipun angka ini memang menyusut tipis dibandingkan Agustus pada 2024 yang sebesar 57,95%, namun ini tetap menjadi tumpuan hidup mayoritas masyarakat. Kesimpulannya, meski ada tren positif di mana lapangan kerja formal mulai tumbuh dan pekerja informal tradisional menurun sekitar 0,30 juta orang, Indonesia masih menjadi negara yang digerakkan oleh sektor informal. Tantangan besar adalah menjamin kesejahteraan bagi 84 juta lebih pekerja mandiri di tengah fleksibilitas kerja yang mereka miliki. Dan ini juga merupakan porsi secara year on year yang tadi kita sudah bahas pemirsa, perbedaan antara 2025 dan 2024. Kita juga akan membahas lagi di slide selanjutnya. Sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan pemirsa, yang namanya kerja nggak apa-apalah, bebas mau formal atau informal, yang penting kita dapat cuan. Tapi kita akan membandingkannya seperti apa sebetulnya masa depan, kelebihan dan kekurangan dari sektor informal atau alias gig ekonomi. Kita akan lihat intisarinya di sini pemirsa, poin per poinnya. Punya waktu kerja yang fleksibel, bisa punya penghasilan di atas pekerja kantoran, bisa bekerja dari mana saja, tidak terikat dengan satu perusahaan tertentu, dan punya work-life balance yang baik. Setelah kita melihat memang besarnya angka pekerja di sektor informal tersebut, ada dinamika yang unik karena memang ada sisi positifnya. Ini tadi poin-poin yang sudah saya sampaikan pemirsa, kelebihannya memang terbilang sangat menggiurkan. Bayangkan mereka punya kendali penuh atas waktu mereka dan tempat kerja, tak perlu kejebak macet lagi di jam kantor karena bisa bekerja di mana saja. Bahkan mereka juga jika punya skill yang tinggi dan portofolio yang luas, penghasilannya bisa melampaui gaji karyawan. Dan tetap karena mereka memang tidak terikat. Dan kita juga akan lihat di sisi lainnya pemirsa, sisi negatif ya di sini. Penghasilan tidak tetap, betul, karena tiap bulan tergantung dari proyek. Lalu masa kerjanya relatif singkat, tidak ada tunjangan kerja. Ini yang menjadi poin utama pemirsa. Tidak ada asuransi kesehatan,
dan juga minim tunjangan kesejahteraan. Mungkin ini bagi Gen Z terbilang biasa saja, tapi kalau untuk seperti saya milenial atau mungkin juga rekan-rekan dari baby boomer, ini menjadi suatu hal yang negatif dan harus dipertimbangkan pemirsa. Jadi ini dia pertimbangannya dan menjadi suatu hal yang menjadi concern pemerintah, sehingga memang fenomena meningkatnya pekerja formal dan dominasi sektor informal di angka 57,8% menunjukkan bahwa wajah ekonomi Indonesia terus bertransformasi. Pekerjaan gig mungkin menawarkan kebebasan dan fleksibilitas yang tidak dimiliki kantor konvensional, namun kita tak boleh melupakan tantangan kesejahteraannya. Akhirnya, baik kedua sektor tersebut, kunci keberhasilan ekonomi kita terletak pada perlindungan dan peningkatan skill bagi setiap individu di dalamnya. Dan pemirsa, usai jeda nanti kami akan kembali dengan informasi terkait Bank Dunia yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan bertahan di kisaran 5% pada 2026 dan 2027. Lantas bagaimana peluang ekonomi Indonesia di tahun baru 2026 serta bagaimana evaluasi kondisi ekonomi di tahun 2025? Kami akan membahasnya usai jeda bersama Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, saat lagi dalam segmen khusus Business Bites. Tetaplah bersama kami.